Halo guys, sebelumnya ayo subscribe dulu guys. Akan ada info-info menarik lainnya di dunia bisnis digital guys. Terima kasih. Halo guys, hari ini saya dengan Bro Lucky. Nah, dia ini seorang entrepreneur dan salah satu anggota GCI East Java juga. Wah, luar biasa. Kalau ada yang mau daftar nanti bisa langsung kontak. Kontaknya akan saya kasih di deskripsi di bawah video ini. Nah, mungkin Bro Lucky bisa jelasin sebelum terjun di dunia permaskeran ini. Ini permaskeran ini ya. Ini banyak kirimannya. Sebelum terjun ke sini ini kerjaannya dulu apa sih? Dan apa alasannya kok nyemplung di dunia masker? Oke, siap. Siap, Bro Sigit. Jadi, perkenalkan nama saya Lucky Chandra. Saya sekarang domisilinya di Surabaya. Kebetulan basic utama usaha saya itu di bidang jam tangan. Jadi, saya menjual jam tangan original resmi di Indonesia. Dan kebetulan saya punya 4 toko, 3 toko ada di empat-empatnya berada di mall. Em, Kenapa masuk menjadi jual masker? Karena ya kita tahu sendiri ya kondisi sekarang ini pandemi corona ini benar-benar memberikan dampak yang sangat signifikan untuk usahanya saya. Apalagi usaha saya memang bergerak kebanyakan di offline, di toko. Otomatis ketika dengan kondisi seperti ini, pengunjung mallnya berkurang dan itu berdampak banget sama omset toko yang memang sangat menurun drastis. Walaupun memang usaha saya ada online-nya, tapi kebanyakan online-nya itu saya gunakan untuk mengarahkan ke tempat saya yang di offline di mall. Jadi ketika dengan kondisi seperti ini, online-nya saya pun tidak bisa maksimal, offline-nya apalagi. Nah, itu sudah berjalan kurang lebih sekitar 2 bulan ya, semenjak Indonesia terkena corona itu diumumkan sama pemerintah. Nah, ketika itu saya awalnya saya hanya bisa pasrah sebenarnya karena merasa kayak waduh ini udah nggak bisa ngapa-ngapain deh. Kita terima nasib aja karena kondisinya pertama juga bukan cuma saya yang kena, yang lain juga pada kena menderita yang sama, lebih parah bahkan ada industri-industri lain yang lebih parah gitu kan. Terus saya merasa ya udahlah pasrah aja dah. Tapi ketika saya minggu pertama saya ngerasain kayak gitu, em, saya langsung berinisiatif gitu loh karena melihat kondisi seperti ini nih kayaknya bakal lama dan kalau misalkan saya hanya pasrah begitu saja, saya bukan memikirkan diri sendiri, saya mikirin karyawan saya, mikirin keluarga saya juga, terus keluarganya karyawannya saya juga. Kalau misalkan dengan kondisi seperti ini otomatis ya cepat atau lambat pasti ada terjadi PHK dong karena biaya kosnya kan pasti jalan terus kayak gitu. Terus akhirnya kepikiran, waduh ini nggak bisa kayak gini, nggak bisa dibiarkan. Terus akhirnya saya berinisiatif untuk nyari info ini gimana ya supaya dengan kondisi seperti ini saya tetap bisa menghasilkan survive di kondisi sekarang ini gitu. Terus saya sempat tergoda walaupun belum jalan ya. Jadi sempat tergoda untuk jualan masker-masker surgical, masker-masker medis, terus juga kebutuhan-kebutuhan di tenaga medis. Tapi jujur ketika pengen masuk ke terjun itu memang menggiurkan banget sih karena kebutuhannya sangat besar, terus juga harganya juga lumayan tinggi gitu ya. Tapi saya nggak profit masih tinggi kan. Tapi saya nggak sampai hati karena itu kan kebutuhannya untuk tenaga medis. Otomatis ketika saya ngambil profit dari situ, berarti saya secara tidak langsung juga berusaha untuk mengambil keuntungan dari teman-teman yang sedang berjuang nyawa untuk melawan corona kayak gitu. Karena itu saya mengurungkan niat untuk jualan ke kebutuhan medis seperti itu. Nah, terus saya melihat ke masker kain. Jadi saya jual masker kain pun juga melihat kondisi kenapa ini sebenarnya saya lakuin sebelum pemerintah mewajibkan penjual masker kain. Jadi ini ditawari teman saya sebenarnya, ayo lu coba jualan masker kain. Nah, ketika saya ditawarin jualan masker kain, saya cuma berpikir, pertama ini bukan kebutuhannya yang dibutuhkan oleh tenaga medis, itu yang pertama. Sama kedua, demand-nya besar banget. Karena kebutuhannya masker kain tidak hanya untuk tenaga medis. Publik, orang umum pun juga bisa pakai yang masker kain. Otomatis melihat Indonesia dengan 200 juta lebih orang dan apabila mereka nantinya akan diwajibkan pakai masker, gila itu demand-nya itu besar banget kayak gitu. Nah, terus saya akhirnya coba deh
pengen jualan masker kain. Jadi sebelumnya saya nggak pernah nyetok. Mungkin Bro Sigit bisa lihat ya, ada beberapa ini ada stoknya saya juga. Ini ada beberapa yang sudah di packing. Ini yang ada yang udah dikirim, udah di packing. Terus yang dusnya kebuka itu juga stok itu. Ada stok juga, terus stok juga ada di bawah juga yang belum dibungkus. Jadi ini sebenarnya awalnya saya nggak nyetok sama sekali. Jadi saya punya kenalan teman saya di pabrik, orang pabrik yang punya pabrik, dia nawarin, "Look, ayo coba jualan masker kain." Terus akhirnya saya coba, ya udah deh, karena kebetulan dia punya sampel di rumah, saya datengin rumahnya, terus saya video, saya foto, saya upload ke sosial media. Itu awalnya cuma iseng aja sih, pengen nyoba kan. Jadi benar-benar ya bisa dikatakan nyaris tanpa modal karena saya nggak perlu nyetok pada awalnya kayak itu kan, jadi tinggal lempar-lempar gitu aja. Ternyata semalam saya upload di sosial media, besoknya gila itu yang ngechat saya ada puluhan orang nanyain masker kayak gitu loh. Saya kaget kan, wah kok bisa sebanyak ini akhirnya demand-nya. Terus saya rekap gila sehari itu aja kumpulan order yang masuk ke saya itu bisa sampai 5.000 piece sehari. Hanya by foto, video, dan saya tidak punya stok sama sekali. Hebat ya, saya kaget sih sebenarnya. Mungkin karena di sosial media saya juga lumayan aktif di Instagramnya saya. Terus juga orang-orang mungkin melihat saya ya memang jujur ya. Dalam arti saya bukan orang yang fake, saya bukan orang yang ya mohon maaf saya menjaga nama baik sampai sekarang gitu, bukan yang buat nipu atau gimana. Terus ketika itu sehari pertama langsung masuk sekitar 5.000 piece, saya kaget sebenarnya. Terus saya kaget, terus ya udah akhirnya saya jualan lagi, terus ternyata hari kedua meningkat permintaannya. Saya kirain cuma sekali hari, satu hari itu aja selesai gitu kan. Ternyata masuk ke hari 2 meningkat 6.000 piece. Terus naik terus sampai puncaknya itu sehari saya bisa jual sampai 9.000 piece sehari. Makanya saya kaget banget sih sebenarnya itu. Tapi ternyata melihat demand yang begitu besar, ya udah. Saya juga nawarin ke teman-teman juga, teman-teman kenalan saya buat jualan masker kain. Mereka pun saya ajarin untuk tidak menyetok, sama seperti yang saya lakukan. Saya berikan mereka video, saya berikan mereka foto. Ini deh, coba kalian share di sosial media kalian, coba kalian share di WhatsApp grupnya kalian. Kalian nggak perlu nyetok. Kalian kumpulin aja dulu orderannya, PO-nya berapa. Ketika sudah terkumpul, baru nanti kumpulin order ke saya. Mereka DP langsung diproduksi. Gitu betul. Ya? Jadi ketika mereka juga nggak ada nothing tulus kan. Betul. Saya ngomong ke mereka, daripada lu di rumah aja, nggak ada penghasilan, tiap hari cuma nonton film yang nggak ada habisnya, nggak ada ujungnya, terus juga nggak ada faedahnya juga beberapa gitu kan. Terus juga buang-buang waktu tanpa melakukan sesuatu. Ya ini, gua tawarin deh, ayo. Kita bisnis lah. Kalau memang kalian memang niat mau dapat hasil, ya kalian harus ya kayak gini. Saya ajarin kayak gitu. Nah, mereka saya kasih materinya semua, foto videonya, terus mereka share ke WhatsApp group dan itu sangat efektif ternyata. Iya, betul. Ada beberapa teman-teman yang ternyata, wah iya lu gila. Sehari bisa dapat 100 piece, 200 piece, gak perlu nyetok. Saya dapat marginnya juga lumayan. Saya juga kasih mereka special price kan. Beberapa teman-teman yang saya kenal juga saya kasih harga yang bagus gitu. Biar kita sama-sama untung, saling support gitu kan. Karena beberapa teman-teman yang saya tawarin juga, mereka industrinya juga terdampak corona ini kan. Otomatis saya juga bagi-bagilah profitnya kayak gitu. Dan ya itu, puji Tuhan sampai peaknya itu 9.000 dan sekarang pun masih stabil di angka sekitar 3.000 sampai 4.000 piece sehari. Wow. Itu ini per tanggal berapa ini? Tanggal 20 April. Ya, per tanggal 21 April ini kita udah stabil di 20 April kita stabil di angka sekitar 3.000 piece sehari. Makanya dengan kondisi seperti ini saya juga bersyukur banget bisa mencoba dan akhirnya ya sampai sekarang malah jadi bener-bener jualan masker kayak gitu. Gimana, Bro, nah, itu jam tangan sebenarnya sampai sekarang toko masih buka di Royal Plaza dan BG Junction. Mungkin nanti Bro Sigit bisa tag ya atau nama tokonya nanti. Itu sampai sekarang masih jalan, cuma memang omsetnya benar-benar turun drastis. Saya bisa ngomong omset saya di jam tangan itu turun hingga 70%. Wow. Jadi sisa 30% aja. Itu belum lagi kepikiran untuk biaya sewa tokonya, service charge-nya, karyawannya, terus juga listrik dan tambahan-tambahan lainnya. Itu memang benar-benar ya kita nggak bisa pungkiri ya kondisi seperti ini. Sekali lagi bukan cuma saya yang kena. Saya juga kena. Bro Sigit juga kan di BG Junction. Ya, jadi kita benar-benar ngalamin deh. Buat pengusaha-pengusaha yang sekarang ini kalau memang kita nggak adaptif, kita nggak mau usaha untuk survive, ya
Kalau cuma pasrah aja seperti saya pada awalnya itu ya mau sampai kapan kayak gitu loh. Karena kondisi seperti ini, pandemi seperti ini kita tidak bisa prediksi. Mungkin pemerintah, mungkin orang-orang bisa ngomong sampai bulan ini, bulan ini, bulan ini. Tapi masa depan nggak ada yang tahu, bro. Kita nggak pernah tahu, tiba-tiba siapa tahu coronanya berevolusi, bermutasi, dan akhirnya menjadi lebih seperti apa kita nggak tahu. Yang bisa kita lakukan sekarang ini apa, ya udah kita lakuin aja kayak gitu. Dan kondisi sekarang ini memang melihat pasar, kebutuhan masker, khususnya masker kain, dan akhirnya pemerintah juga mewajibkan untuk pakai masker kain kan, ya udah demand-nya gede banget. Terus sampai sekarang akhirnya masih berjalan kayak gitu. Kurang lebihnya kayak gitu. Saya dengar lu dapat orderan dari BCA dan Polri ya? Oh enggak, yang BCA dan Polri itu sablon. Jadi memang teman-teman beberapa ada dapat orderan masker kostum juga, jadi print-printan gitu. Jadi saya juga nerima sih sebenarnya. Jadi teman-teman buat branding, teman-teman buat mengenalkan perusahaannya untuk charity, untuk corporate CSR kayak gitu ya. Biasanya orang maskernya itu disablon dengan mereknya mereka kayak gitu. Contohnya beli cat dapat masker ada logonya mereknya mereka. Nah, itu kan buat promosi juga, terus juga mendukung gerakan pemerintah untuk mewajibkan semua warga Indonesia untuk pakai masker kain. Nah, jadi selain kita membantu pemerintah, kita juga dapat nih brandingnya kayak gitu. Kayak bisa gitu, bro. dicontohkan bro maskernya kalau dipakai. Oke. Berapa kerennya ya? Oke, bentar ya. Iya. Kita pegangin. Boleh. Kayak gini, bro. Nah, iya. Keren kan? Ninja, ya? Iya, jadi yang saya pilih pun maskernya itu juga masker jenis scuba, masker model scuba kayak gini. Kenapa saya milih masker scuba? Karena kebetulan kan saya jualannya jam tangan di fashion accessories. Nah, dan kebetulan saya juga punya basic di bidang seperti itu. Makanya saya ngelihat ketika jualan masker, saya pun nggak mau jualan masker yang biasa. Masker model yang kayak surgical kayak gini ya. Saya nggak mau jualan kayak gini. Kenapa? Karena ini terlalu biasa buat saya kayak gitu kan. Tidak ada nilai lebih yang bisa kita tawarkan ya karena model biasa. Tapi ketika pakai masker yang kayak gini, Bro Sigit juga bisa lihat kan, keren gitu loh, modis. Terus juga bisa ada pilihan warnanya, terus juga bisa kita custom. Jadi ketika pas ditawarin temen model masker yang kayak gini, wah, saya sih ngerasa kayak gila ini bakal booming sih. Bakal booming karena selain diwajibkan, terus juga kita pakai masker bro, tampilnya lebih modis bro, lebih fashion gitu loh dibanding pakai masker yang biasa. Dan suaranya nggak kayak kalau kita pakai ini loh bro, suaranya biasanya mendem ini. Iya benar. Napasnya sesek. Kalau ini mungkin ada rongganya tapi tetap nutup. Jadi sebenarnya kalau misalkan ditanya sama orang-orang gitu ya, sebenarnya yang paling efektif masker medis atau masker kain sih sebenarnya. Kalau kita ngomong jujur, sebenarnya masker yang paling efektif adalah masker surgical, jelas. Karena tingkat efektivitasnya sampai 95%. Tetapi kebutuhannya yang sangat tinggi untuk tenaga medis lebih diprioritaskan untuk mereka. Kenapa? Karena mereka yang langsung kontak fisik, kontak dengan pasien positif COVID-19, coronavirus. Jadi, kalau misalkan dengan kondisi kayak gitu, otomatis mereka yang lebih membutuhkan daripada kita, masyarakat biasa, yang sampai sekarang belum ada indikasi bakal terkena corona kan sebenarnya. Kita kan belum dites, kondisi badan juga masih sehat kayak gitu. Makanya, masker kain itu dicanangkan pemerintah, diwajibkan semua menggunakan masker kain, setidaknya bisa mengurangi penyebaran virus corona dari yang orang yang mungkin karier, yang mungkin belum kena, ke orang yang sehat kayak gitu. Walaupun sebenarnya yang paling utama tetap ya jaga kesehatan bro, jaga kebersihan itu yang paling penting, olahraga, terus juga makan yang cukup, istirahat yang cukup. Nah itu sebenarnya yang lebih penting dari semuanya itu. Tapi, nah itu juga benar bro. Sekarang kondisi sekarang ini kita nggak bisa ngomong masalah investasi saham, investasi emas. Yang paling penting menurut saya sekarang ini adalah investasi kebaikan bro. Iya betul. Karena kalau misalkan dengan kondisi sekarang ini kita benar-benar bisa memperlihatkan, walaupun orang-orang ngomong ria, ngomong pamer ya, menurut saya sih sosial media ya fungsinya ya buat itu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita dengan berbagi, orang-orang melihat itu ada rasa ingin mengikuti bro. Iya betul. Jadi kayak rasa pengen nyumbang itu juga muncul dari orang. Jadi kalau misalkan ketika share kita di sosial media, mungkin ada beberapa orang yang mencibir lah, lu pamer, lu mau nunjukin kalau lu kaya kayak gitu. Padahal tujuannya kita bukan seperti itu. Kita ingin menyebarkan kebaikan. Karena ketika orang melihat kita menyumbang, terus melihat yang disumbang itu bahagia, senang kan kita
kayak pengen ngerasain hal yang sama kayak gitu loh. Betul. Anak kecil yang kemarin nyumbang 400 Yes. ribu uang. Iya, koin. Biasa. Iya kan? Kalau misalkan kita lihat gitu, kadang kan kita merinding gitu ya. Kan lihat, wah keren banget nih anak kecil pun bisa kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita nggak tampilkan di umum, di publik, di sosial media, ya orang nggak bakal tahu dan orang nggak bakal tergerak. Karena kondisi sekarang ini kita bukan butuh 1-2 orang, bro. Semua orang harus berpartisipasi untuk melawan corona ini kayak gitu. Jadi ya peran-peran positif seperti itu harus benar-benar kita publikasikan kayak gitu. Oh ya, tadi untuk membahas masalah surgical sama yang kain ini saya kurang setuju, bro. Gimana? Yang lebih efektif itu bukan salah satu masker ini sebenarnya. Iya. Tapi masker yang dipakai itu baru efektif. Betul. Kalau dianggurin aja sih ya nggak ada gunanya ya, benar juga. Benar. Siap. Walaupun sebenarnya masker medis selain kebutuhannya buat tenaga medis yang lebih penting, kita juga kan mengurangi permainan harga di masker medis, bro. Ketika orang-orang, apalagi ada waktu itu video-video yang muncul viral di media sosial ya, yang ada orang main tiup api, ya ingat kan? Mungkin ada yang tiup lewat masker scuba, ternyata apinya mati dan ternyata itu masker kainnya jelek. Sebenarnya kalau misalkan Bro Sigit, nanti teman-teman di rumah juga boleh cek deh. Ketika kalian menggunakan masker surgical, kalian menggunakan N95 sekalipun, kalian tiup api, itu tetap mati, bro. Silakan deh teman-teman yang di rumah, kalau misalkan punya masker surgical atau N95 sekalipun, kalian coba pakai, kalian coba tiup apinya. Pasti mati. Kenapa mati? Karena memang ada rongga udara di maskernya. Kalau misalkan ditiup nggak mati, otomatis orangnya yang mati, bro. Nggak bisa napas, kayak gitu loh. Jadi sebenarnya itu logika-logika seperti itu yang muncul di persepsi publik yang sangat bahaya. Kenapa? Dengan kondisi seperti itu, masker surgical demand-nya bakal naik lagi. Otomatis ketika demand-nya bakal naik, harganya juga bakal naik. Nah, itu betul, baliknya ke situ lagi kayak gitu loh. Padahal kan pemerintah sendiri pun mencanangkan untuk menggunakan masker kain, bukan masker surgical, karena yang memang yang dibutuhkan masker surgical ya buat tenaga medis kayak gitu, bro. Kayak gitu. Mantap. Oh iya, ada 2 tipe ya untuk maskernya yang scuba yang bro. Yes. Jadi yang pertama, jadi gini, ada yang masker kain scuba namanya. Terus yang saya pakai ini yang paling baru, ini namanya masker G-Max. Jadi yang ini inovasi paling terbaru dengan kondisinya lebih tebal banget. Gramasinya kalau misalkan teman-teman yang main kain ini gramasinya sampai 350. Itu juga lebih nyaman pakainya, melarnya juga lebih bagus. Terus ini kondisi rongganya lebih kecil. Otomatis kalau misalkan teman-teman pengen nyoba yang niup-niup video itu yang tiup-tiup api itu ya, pakai ini itu dengan jarak tertentu ya, api juga nggak bakal mati. Tapi jujur kalau misalkan pakai kayak gini, lama-lama sesek, bro. Iya, karena kan rongganya lebih kecil ya. Jadi ada masker jenis satu lagi yang masker scuba namanya, itu lebih tipis, itu lebih nyaman dipakainya juga. Cuma memang tingkat rongganya kalau dibandingkan ini rongganya lebih lebar yang itu, lebih longgar ya kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pakai yang mana, misalkan bingung nih mau pakai masker kain scuba atau masker yang kayak pakai G-Max ini, saya biasanya nyaranin kalau memang saya pribadi, saya sukanya pakai masker scuba tapi di double, bro. Tisu. Jadi masker dulu, terus di tengahnya dikasih tisu, lalu masker scuba lagi. 3 lapis baru dipakai gitu. Nah, selain sudah nyaman, juga lebih aman karena ada tisu yang membantu kita untuk menahan, misalkan ada air, ada droplet kayak gitu kan, karena kan penyebarannya lewat droplet kayak gitu. Walaupun sebenarnya ketika pakai masker G-Max yang 1 lapis gini pun kalian bersin, ada orang bersin pun sebenarnya juga nggak tembus sebenarnya. Tapi kalau misalkan dibandingkan sama kenyamanan, dibandingkan sama ya enaknya yang mana, kalau buat saya pribadi, saya sih senangnya pakai scuba yang di double, di tisu. Walaupun memang jatuhnya bakal lebih pengap, bro. Tapi ya kan kita nyari amannya daripada, toh juga di luar juga kita kan nggak lama-lama banget. Pakai masker kan juga kebanyakan kita pas beraktivitas di luar, pas kita ada perlu keluar baru pakai masker. Kayak gitu. Ini boleh lihat-lihat di belakang mungkin. Oh iya, tadi gramasi maksudnya satu masker 350 gram ya? Kainnya, jenis kainnya. Jadi bukan, jadi ada jenis kain gramasi macam-macam kain. Ada dari 200 sampai 300 sampai 400. Itu semakin besar gramasinya, semakin tebal kainnya. Kayak gitu. Kalau per meter atau? Iya, hitungannya itu buat per meter.
Kayak gitu. Untuk detailnya sih saya mohon maaf saya kurang tahu juga sebenarnya. Nah, nanti mungkin teman-teman yang industri di kain mungkin bisa lebih menjelaskannya. Saya dapat info ini pun dari pabrik juga soalnya. Terus kayak Ini nggak ngerti apa-apa soal kain tapi bikin masker kain. iya benar. Dan jualannya juga sampai kayak gini. Ya memang karena sekali lagi ini trennya memang bisa kita lihat banget ya semenjak pemerintah mewajibkan pakai masker kain itu ya memang otomatis demand-nya bakal naik banget. Terus kenapa orang mau memilih masker kayak gini ya? Keren, Bro. Iya, benar. Iya kan dibanding lu pakai masker yang biasa apalagi nih. Punyanya Bro Sigit nih. Mungkin bisa dilihat ya. Nah, itu kayak gini kan gimana Bro Sigit? Suaranya mendem. Iya. Terus juga keren ya. Iya, nggak stylish modelnya kan. Ini beli kepepet karena nggak bisa masuk gedung kalau nggak pakai masker. Betul. Oke. Masuknya kayak gitu. Ya, kurang lebihnya gitu, Bro. Mantap. Boleh lihat yang lagi produksi mungkin Bro. Yang lagi di packing kali ya. Lagi di packing, ya. Iya, lagi di packing di belakang. Ini ada beberapa yang sudah di packing. Ya, ini sudah di packing ini guys. Sudah siap dikirim ke pembeli masing-masing. Ini sudah selesai nih ternyata udah selesai packingnya. Jadi biasa habis selesai packing kita di sini packingnya terus kita bawa ke depan terus tinggal nanti kurirnya ngambil. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Jadi kita nggak stok juga banyak. Jadi benar-benar orderannya tuh sesuai orderan pesanan yang masuk. Orangnya. Jadi kita nggak nyetok banyak. Itu nyetok banyak pun berapa paling besok juga udah habis. Iya. Karena kita kan nggak mau ya ambil resiko juga kan karena kayak gitu. Kayak gitu. Mantap. Terus kalau ada yang mau beli nih, minimal beli berapa sih, Bro? Kalau di sini di saya sebenarnya kalau mau beli satu piece pun kita terima, Bro. Ecer pun terima. Iya, ecer pun kita terima. Tapi tentu semakin banyak yang dibeli, otomatis harganya juga semakin kompetitif. Oke. Jadi kalau misalkan beli 50, beli 100, beli 500, bahkan sampai beli ribuan piece, kita juga bisa ngatasin cuma dengan harga yang pasti lebih bagus kayak gitu. Untuk kontaknya nanti ada di bawah ya. Boleh. Ya. Boleh, nanti boleh Mungkin dicatat. ada sosial media yang mau dibagikan mungkin? Ada nanti di Instagram @lukchan, nanti mungkin Bro Sigit di bisa deskripsi ya lagi di ya. deskripsi juga untuk Instagramnya usaha saya deh. Walaupun usaha masih kena dampak corona @loyalwatch1975 kayak gitu. Loyal Watch 1975. Nanti mungkin Bro Sigit bantu untuk taruh di deskripsi. Siap akan Kayak saya gitu. kasih. Siap. Oke, thank you banyak. Thank you. Bro, sharingnya luar biasa. Thank you. Ini contoh pengusaha yang kepepet tapi tidak putus asa. Yes, kita harus adaptif. Kita harus bisa banyak akal untuk mengakali lah kondisi seperti ini karena menurut saya justru kondisi sekarang ini entrepreneur benar-benar diuji. Benar. Skillnya, mentalnya, kemampuan dia untuk beradaptasi itu sangat penting dengan kondisi seperti sekarang ini. Adaptive or die. Seperti itu, Bro. Mungkin bisa sharing sedikit GCI East Java ini. Oke, siap. Ada benefit gak sih? Muda yang Iya, oke. Jadi saya kenal Bro Sigit pun juga dari GCI East Java ya. Kita kenal. Kita satu komunitas. Jadi GCI East Java ini salah satu komunitas di Indonesia. Kita benar-benar resmi di bawah PBB. Dan kebetulan GCI ini di Indonesia ada banyak chapter. GCI ada GCI Pusat, GCI Indonesia, dan kebetulan saya dan Bro Sigit juga itu kita di GCI East Java, GCI Jawa Timur. GCI ini isinya mayoritas pengusaha profesional yang umurnya maksimal 40 tahun yang bergabung di dalam organisasi ini dan kita berikan benefit macam-macam. Bisa dalam segi koneksi, bisa dalam segi self development, seminar, talk show, terus juga charity, sosial macam-macam. Jadi kita komunitas yang benar-benar positif dan juga kita non politik, non profit. Jadi otomatis kita tidak ada hubungannya dengan kekuasaan, kita tidak ada cari profit sama sekali. Benar-benar kita mau untuk berkembang bareng-bareng, kita memberikan dampak positif ke masyarakat bareng-bareng. Terus juga ya GCI Java ini organisasi yang resmi. Jadi otomatis dananya yang bakal masuk dan yang keluar semuanya serba transparan, diaudit juga, terus juga otomatis tingkat kepercayaan publik juga lumayan besar di GCI Java. Kita gitu. kemarin juga ketemu butik Risma. Oh iya, macam-macam. Benar. Jadi kita di GCI Java itu banyak banget kerjasama dengan pemerintah. Tapi sekali lagi kita bukan organisasi yang masuk ke politik ya. Kita membantu, kita mensupport pemerintah. Waktu itu sempat kita dengan wali kota Ibu Risma, wali kota Surabaya. Terus juga kita sempat dengan wakil gubernur Pak Emil Dardak. Di GCI Java juga sempat memberikan materi. Terus juga ada beberapa pengusaha-pengusaha terkenal di Indonesia. Bahkan
acara dengan kondisi seperti ini, kita di GCI East Java pun juga berinovasi melakukan event-event yang harusnya offline. Kita pakai aplikasi Zoom, kita panggil beberapa CEO ternama yang mungkin nanti Bro Sigit bisa share juga ya. Di GCI East Java itu teman-teman wah luar biasa banget, bisa mendatangkan sekelas Pak Hermanto Tanoko, Bu Risma tadi, terus juga bisa ngajak macam-macam. Wah, ada macam-macam. Terus orang-orang yang hebat semuanya itu bisa kita kumpulkan, kita bisa undang, terus kita bakal sharing banget di situ. Jadi dengan kondisi seperti ini pun orang-orang kadang merasa kayak mau join organisasi, wah emang nih saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ngapain saya join, padahal kayak gitu. Padahal dengan kondisi seperti ini justru pembicara-pembicara yang kita datangkan, mereka lagi di rumah aja gitu kan, nggak ngapa-ngapain ya kita bisa undang mereka untuk kesempatan justru kan. Kesempatan kita bisa kenal mereka, kita bisa tahu pola pikirnya mereka, kita bisa tahu juga pengetahuannya mereka, sehingga ya kita di rumah pun juga bisa berkembang kayak gitu. Harus dong, kita nggak boleh di rumah aja terus rebahan, terus nggak ngapa-ngapain, terus nggak ada hasilnya, terus keluar setelah corona berakhir pun kita gitu-gitu aja, kita nggak ada sesuatu yang berubah. Padahal kalau misalkan di rumah ini kan kita banyak waktu untuk berpikir, mungkin kita bisa memperbaiki kualitas hubungan dengan keluarga, bisa meningkatkan kualitas diri juga, banyak belajar. Padahal source-nya sekarang kan udah open banget ya. Di YouTube banyak, Google banyak, Instagram juga banyak yang kita bisa pelajari. Sangat disayangkan banget kalau misalkan teman-teman yang di rumah terus malah akhirnya rebahan, apalagi main game online yang nggak ada habisnya, terus juga nonton film yang juga nggak ada habisnya. Mungkin teman-teman juga harus belajar untuk meningkatkan skill dan kemampuan diri kayak gitu, Bro. Thank you banget waktunya, Bro. Siap Bro Sigit. Saya doakan maskernya makin laris. Amin. Jam tangannya juga makin laris. Amin, siap. Oke, salam sukses kaya raya guys buat kalian. Siap.